si paling perdana. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto hari ini. Pertemuan yang berlangsung di Istana Negara dari pukul 13.45 waktu Indonesia Barat hingga 16.15 waktu Indonesia Barat itu menghasilkan keputusan bahwa upah minimum provinsi atau UMP 2025 akan naik sebesar 6,5%. Keputusan ini mempertimbangkan kesejahteraan buruh sekaligus keberlangsungan dunia usaha. Selamat malam Indonesia. Anda sedang mendengarkan informasi yang faktual dan terkini dalam DNP Evening News edisi Jumat 29 November 2024 bersama saya Teguh Fadilah. Berikut fokus utama kami malam ini. Ciko Hakim bantah tuduhan kecurangan Pramono Rano dalam Pilkada Jakarta 2024. Angka golput Pilgub DKI 2024 tembus lebih dari 40%. Tarif tiket pesawat domestik turun 10% selama Natal dan Tahun Baru 2024. Angka golput pada Pilgub DKI Jakarta 2024 dilaporkan tinggi berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count. Lembaga Survei Indonesia mencatat tingkat partisipasi pemilih sebesar 57,69%, sehingga golput mencapai 42,31%. Sementara itu, indikator politik mencatat partisipasi pemilih sebesar 67,76% dengan angka golput 32,24%. Meski berbeda, kedua hasil menunjukkan golput masih menjadi tantangan besar dalam Pilgub DKI. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyebut sulitnya mencapai target partisipasi 80% seperti Pilpres dan Pileg 2024. Faktor seperti rentang hubungan antara pasangan calon dengan masyarakat hingga jumlah TPS yang terbatas menjadi kendala utama. Kalau dulu tim sukses caleg ikut bekerja, sekarang kondisinya berbeda, ujarnya. KPU DKI Jakarta sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait tingginya angka golput. Juru bicara pasangan calon Pramono Anung dan Rano Karno, Ciko Hakim, membantah tuduhan kecurangan yang dilontarkan Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil Susohno atau Rido, Ahmad Riza Patria. Ia memastikan bahwa pasangan calon nomor urut 3 tersebut tidak terlibat dalam praktik kecurangan. Menurutnya, tuduhan tersebut tidak berdasar dan merupakan upaya mengada-ngada. Ciko juga menjelaskan bahwa PDI Perjuangan, partai pengusung Pramono Rano, saat ini bukan partai penguasa, sehingga tidak memiliki ruang untuk melakukan kecurangan. Ia menegaskan secara logis dan rasional, kecurangan besar-besaran biasanya dilakukan oleh pihak yang berada dalam posisi kekuasaan. Di sisi lain, Riza Patria menyebutkan adanya temuan surat-surat tercoblos untuk pasangan Pramono Rano di salah satu TPS di Pinang Ranti, Jakarta Timur. Dalam konferensi pers, ia menunjukkan sebuah video yang memperlihatkan surat suara tidak sah yang sudah tercoblos di nomor urut 3. Riza menganggap video itu sebagai bukti nyata adanya kecurangan yang menguntungkan pasangan tersebut. Selain itu, ia juga mengungkapkan adanya 3 bentuk dugaan kecurangan yang meliputi pembagian sembako, praktik politik uang, serta pencoblosan surat suara sebelum digunakan oleh KPU. Meski saling tuduh, kedua belah pihak tetap diimbau untuk menjaga kondisivitas Pilkada Jakarta 2024. Keberatan terkait dugaan pelanggaran diharapkan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku untuk memastikan integritas proses demokrasi tetap terjaga. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto hari ini. Pertemuan yang berlangsung di Istana Negara dari pukul 13.45 waktu Indonesia Barat hingga 16.15 waktu Indonesia Barat itu menghasilkan keputusan bahwa upah minimum provinsi atau UMP 2025 akan naik sebesar 6,5%. Keputusan ini mempertimbangkan kesejahteraan buruh sekaligus keberlangsungan dunia usaha. Kenaikan tersebut
tersebut lebih tinggi dari rekomendasi Menteri Ketenagakerjaan Yashir Lee yang sebelumnya mengusulkan kenaikan sebesar 6%. Menurut Said yang menjelaskan pada hari Jumat 29 November 2024, Menaker minta 6%, tapi Pak Presiden jadi 6,5%. Sudah mendekati target tuntutan sehingga kami menerima. Selain UMP, penentuan upah sektoral di masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota akan menjadi tanggung jawab Dewan Pengupahan Daerah. Menurut Said, langkah ini memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan upah sektoral dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah. Dengan keputusan ini, Serikat Pekerja menyambut baik langkah Presiden Prabowo yang dinilai cukup responsif terhadap aspirasi buruh, meskipun masih ada tuntutan yang belum sepenuhnya terpenuhi. Maijen Aryo Windutomo resmi dilantik sebagai Kepala Sekretariat Presiden atau Kasetpres, menggantikan Heru Budi Hartono yang kini menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara atau Staf Sus Mensesnek. Heru mengonfirmasi pergeseran jabatannya saat ditemui di Gedung Grida Bakti di Jakarta Pusat pada hari Jumat 29 November 2024. Ia menyebut tugas barunya akan mengikuti arahan langsung dari Mensesnek Prasetyo Hadi. Heru menyampaikan ucapan selamat kepada Maijen Aryo, menyebutnya sebagai sosok terbaik untuk memegang amanah sebagai Kasetpres. Ia optimis Aryo dapat menjalankan tugas-tugas yang belum terrealisasi, melanjutkan pencapaian sebelumnya. Selamat menjalankan tugas. Beliau adalah orang yang terbaik yang dipilih untuk menjalankan amanah ini, ungkap Heru. Dengan pergantian ini, pemerintah diharapkan semakin solid dalam mendukung agenda Presiden Prabowo Subianto, khususnya melalui peran strategis Sekretariat Presiden dan Kementerian Sekretariat Negara. Kementerian Perhubungan atau Kemenhub mengumumkan penurunan tarif tiket pesawat sebesar 10% untuk periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 atau Nataru. Penyesuaian tarif ini berlaku selama 16 hari, mulai 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025. Untuk tiket yang belum terjual, juru bicara Kemenhub, Elba, menyebutkan bahwa bagi penumpang yang telah membeli tiket sebelumnya, maskapai dapat memberikan insentif sesuai kebijakan mereka. Langkah ini merupakan hasil kerjasama antara PT Pertamina, PT Angkasa Pura, Airnav, dan maskapai penerbangan. PT Pertamina misalnya akan menurunkan harga aftur di 19 bandara, termasuk Denpasar, Surabaya, dan Lombok, dengan penurunan 7,5 hingga 10% agar mendekati harga aftur di Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, PT Angkasa Pura atau UPBU Kemenhub akan memangkas tarif PJP2U hingga 50%, meskipun masih menunggu konfirmasi untuk memasukkan Bandara Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai. Maskapai penerbangan juga memberikan diskon tambahan seperti penurunan fuel surcharge jet hingga menjadi 2% dan diskon propeller hingga 20%. Airnav turut mendukung melalui perpanjangan jam operasional selama periode Nataru. Dengan kebijakan ini diharapkan perekonomian dan sektor pariwisata dapat terdongkrak pada akhir tahun 2024, sekaligus memberikan kabar gembira bagi masyarakat yang ingin berpergian selama libur panjang. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah mengkaji ulang proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2 yang digarap oleh Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma atau Aguan. Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengungkapkan bahwa proyek ini menghadapi berbagai permasalahan tata ruang, termasuk ketidaksesuaian antara RT/RW provinsi dan RT/RW kabupaten kota. Selain itu, proyek pariwisata yang bernama Tropical Coastland di kawasan tersebut hingga kini belum memiliki rencana detail tata ruang atau RDTR. Nusron juga mengungkap bahwa dari total area 1.700 hektar, sekitar 1.500 hektar merupakan kawasan hutan lindung yang statusnya belum diubah menjadi lahan yang dapat dikembangkan. Dengan berbagai permasalahan tersebut, Nusron menegaskan bahwa pihaknya belum dapat menerbitkan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR untuk proyek ini. Ia menegaskan pengkajian ulang akan dilakukan secara mendalam sebelum memutuskan apakah rekomendasi KKPR akan diberikan. Proyek yang sebelumnya disetujui masuk dalam daftar 14 PSN baru. Era Jokowi ini memiliki nilai investasi sekitar 65 triliun rupiah dengan proyeksi menyerap ribuan tenaga kerja langsung maupun tidak langsung. Namun, keberlanjutannya kini bergantung pada penyelesaian isu tata ruang dan perlindungan hutan lindung yang mengemuka. Adapun kawasan PIK 2 dirancang menjadi area green area dan eco city dengan infrastruktur pendukung seperti tol Kamal Teluk Naga Rajek yang mulai dibangun pada tahun 2023. Proyek ini juga mencanangkan destinasi wisata berupa danau dan taman Bineka yang direncanakan selesai tahap pertama pada kuartal ketiga 2024. Hingga berita ini diturunkan, pihak pengembang belum memberikan tanggapan terkait persoalan yang belum diungkap pemerintah.
Demikian DNP Evening News edisi hari ini. Tetap dengarkan kami setiap Senin hingga Jumat di platform podcast kesayangan Anda, serta di kanal YouTube kami di DNP Media Network. Ikuti juga DNP on the Weekend pada Sabtu dan Minggu. Layangkan kritik dan saran Anda di email kami redaksi@dnpmedianetwork.com. Ragam informasi yang faktual dan terkini lainnya dapat Anda baca di situs kami di www.dnpmedianetwork.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Teguh Fadilah undur diri. DNP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia dan selamat beristirahat.